Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai perkembangan fisika modern. Yang beranggotakan ada Lydia Agraini, saya sendiri Zudi Hifzi, dan Lia Rifka Septiana, lalu ada Miftah Damayani. Terdapat 6 topik pembahasan. Yang pertama ada teori relativitas, teori kuantum, struktur materi, temuan pada fisika modern, perbedaan fisika modern dan fisika kuantum, lalu yang terakhir mengenai tokoh-tokoh fisika modern. Untuk topik pertama akan dijelaskan oleh Miftah. Kepada Miftah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang topik pertama, yaitu perkembangan teori relativitas pada fisika modern. Nah, teori relativitas ini merupakan teori tentang medan yang menunjukkan perkembangan dari teori medan elektromagnetik Faraday. Selanjutnya, teori medan elektromagnetik Faraday ini dikembangkan oleh Maxwell pada tahun 1865, yaitu tentang ether sebagai jet perantara gelombang elektromagnetik. Berdasarkan pengamatannya, ether itu begitu luas sampai titik menghambat bumi yang berada di dalamnya. Nah, kendati sosoknya samar-samar, maka dari itu pada dasawarsa 1880-an, Albert Abraham Michelson dan Edward William Morley ini menyelidiki ketergantungan kecepatan cahaya terhadap kecepatan pengamat. Gagasan mereka ini adalah dengan membandingkan kecepatan cahaya di dua arah yang berbeda pada posisi yang siku-siku. Nah, jika kecepatan cahaya bernilai tetap relatif terhadap ether, maka pengukuran seharusnya mengungkapkan kecepatan cahaya yang berbeda-beda yang tergantung kepada arah gerak cahayanya. Nah, tapi di sini Michelson dan Morley ini tidak mendapatkan perbedaan. Makanya itu bertentangan dengan model gelombang elektromagnetik yang bergerak melalui ether. Dan seharusnya model ether ini ditinggalkan. Prinsip relativitas khusus ini menyatakan bahwa seluruh hukum alam adalah identik dalam sistem kerangka acuan inersia. Dan pada tahun 1905, Einstein dalam makalahnya yang berjudul On the Electrodynamics of Moving Bodies mengasumsikan yang pertama, asumsi pertama yaitu adalah asas relativitas yang berisi itu tidak mungkin untuk membedakan satu sistem dari sistem yang lain jika kedua-duanya bergerak dengan kecepatan tetap atau tidak dipercepat. Nah, yang asumsi kedua yaitu kecepatan cahaya dalam ruang kosong adalah tetap, bebas dan gerakan sumber cahaya maupun pengamatnya. Selanjutnya itu adalah eksperimen yang memverifikasi teori relativitas khusus ini. Yang pertama itu ada teori eksperimen Mond. Eksperimen perluan Mond ini adalah satu tentang konstruksi panjang dan pemuluran waktu yang dapat diamati secara bersamaan yang sesuai dengan persamaan NT sama dengan N0 pangkat min T per lambda. Selanjutnya, dengan N0 itu merupakan jumlah awal partikel Mond dan NT merupakan jumlah partikel Mond setelah waktu ke T dan lambda merupakan waktu paruhnya. Di sini ada sebuah gambar yang merupakan ilustrasi eksperimen untuk mengukur umur Mondnya. Dari hasil percobaannya ini kita memiliki dalam gambar kelihatan ketinggiannya dengan kecepatan 0,998 C dengan jarak 600 meter selama 2 mikrosekund. Lanjut. Yang kedua itu abrasi bintang. Abrasi bintang ini adalah fenomena yang mengamati bahwa bintang-bintang tampak bergerak mengitari bumi dengan bentuk seperti lintasan lingkaran. Dan James Bradley mengamati bahwa kedudukan bintang-bintang ini seperti mengelilingi bumi dengan lintasan yang periodik dari tahun ke tahun. Namun, ia mengamati bahwa teleskop yang dia gunakan harus mengalami perubahan kedudukan terhadap bintang tersebut.
Di sini ada gambar abrasi bintang. Nah, apabila bintang yang bergerak terhadap bumi, maka seharusnya arah teleskop ini tidak mengalami perubahan. Adam Bradley menjelaskan menggunakan arah berkas sinar dari bintang yang lurus menuju ke teleskop. Karena teleskopnya harus mengalami rotasi untuk bisa mengamati bintang, maka sebenarnya teleskop teleskop bumilah yang bergerak terhadap bintang tersebut. Lanjut. Yang ketiga ada pengukuran waktu atomik. Pengukuran waktu yang akurat ditemukan menggunakan jam atom cesium. Nah, pada tahun 1971, J.C. Havli dan I. Hatem kemudian menggunakan jam atomik ini untuk mengukur dilatasi waktu. Sebagai hasilnya ditemukan bahwa perbandingan waktu tempuhnya dengan arah yang berbeda akan menimbulkan efek baru yang belum dapat dijelaskan oleh teori relativitas khusus Einstein. Nah, maka itu karena hasil pengamatan ini dipengaruhi juga oleh efek gaya gravitasi yang belum dijelaskan oleh Einstein melalui teori relativitasnya. Yang selanjutnya itu ada teori relativitas umum. 11 tahun berikutnya, Einstein ini mengembangkan teori tentang gravitasi baru tadi, yang dia sebut dengan relativitas umum atau general relativity. Konsep gravitasi dalam relatif umum ini didasarkan kepada usul revolusioner yang bahwa ruang waktu bukan datar yang sebagaimana diduga yang sebelumnya, melainkan itu melengkung dan terdistorsi oleh massa dan energi di dalamnya. Selain itu, teori relativitas umum ini juga menyajikan gagasan adanya gelombang gravitasi atau gravitational waves yang muncul akibat terjadinya pergerakan materi masif di dalam ruang waktu. Lanjut, itu prinsip-prinsip yang berlaku pada teori relativitas umum. Yang pertama itu ada prinsip ekivalensi. Teori relativitas umum ini mulai disusun pada tahun 1907 dengan didasari oleh pemikiran Einstein tentang hubungan antara gravitasi dan percepatan. Nah, untuk merumuskannya, Einstein ini melakukan Gedankenexperiment dalam bahasa Jerman yang artinya eksperimen pikiran atau thought experiment. Nah, eksperimen yang dilakukan oleh Einstein ini adalah eksperimen yang dimulasikan pada pikiran saja dan tidak dalam eksperimen nyata. Lanjutnya itu ada prinsip geodesi. Untuk menjelaskan gravitasi, Einstein ini menggunakan bentuk hukum kedua Newton yang berhubungan dengan percepatan atau kerangka acuan non-inersia, dengan massa inersia dan gaya gravitasi. Newton ini mendefinisikan gravitasi sebagai gaya tarik-menarik yang muncul akibat dua benda yang bermassa saling berdekatan atau yang berada pada posisi yang tertentu. Nah, dan Einstein menjelaskan bahwa gravitasi bukanlah gaya, melainkan efek atau fenomena yang timbul akibatnya melengkungnya ruang dan waktu. Lanjut, yaitu ada fenomena-fenomena yang dapat diprediksi oleh teori relativitas umum. Yang pertama yaitu lensa gravitasi. Nah, ketika berkas cahaya datang dari jarak yang jauh menuju galaksi terdekat, namun dalam perjalanannya berkas cahaya ini menemui pulsar atau lubang hitam. Nah, maka berkas sinar ini kemudian akan mengakibatkan berkas sinar yang awalnya berupa garis lurus menjadi berbentuk seperti bola yang mengitari kuasar pada medan gravitasi kuasar ini. Di dalam slide PPT ada merupakan gambar dari lensa gravitasi itu sendiri. Lanjut. Selanjutnya itu pergeseran merah gravitasi. Pergeseran merah gravitasi ini atau gravitational redshift ini adalah fenomena perubahan frekuensi cahaya saat berada di dekat objek yang masif atau yang bermassa. Nah, pelemahan energi kinetik ini dapat dianalogikan dengan melemahnya energi kinetik dari sebuah batu yang dilemparkan ke atas. Dari posisi bawah dan dilemparkan ke atas, maka batu itu akan melambat saat menuju ketinggian maksimum. Namun setelah melalui ketinggian maksimum, batu itu akan bertambah cepat. Di sini ada gambar merupakan pergeseran merah gravitation di dalam A di gambar A merupakan the gravitational slowing of the time and yang di B merupakan the gravitational redshift. Lanjut.
dipancarkan oleh suatu benda dengan persamaannya yaitu E sama dengan H dikali V, di mana H merupakan konstanta Planck-nya. Selanjutnya mengenai perkembangan mekanika kuantum. Pada tahun 1905, Albert Einstein berhasil menjelaskan mengenai efek fotolistrik, di mana efek fotolistrik ini tidak bergantung pada intensitas cahaya yang ditembakkan seperti pada pandangan mekanika klasik, tetapi hanya bergantung pada frekuensinya saja. Teradiasikan dalam bentuk paket-paket energi yang kemudian disebut dengan foton. Teori kuantum menyatakan bahwa cahaya teradiasi dalam bentuk paket-paket energi secara terpisah dan diserap oleh elektron secara individual. Sehingga efek fotolistrik ini dengan baik menjelaskan pada intensitas cahaya lemah pun bisa terpancarkan suatu elektron dari logam, asalkan dapat melebihi frekuensi ambang dari logam yang disinari tersebut. Lalu pada tahun 1912, Henry Poincare menjelaskan tentang teori Planck ini, di mana walaupun teori tentang kuantisasi energi ini cukup berhasil dari fenomenal, akan tetapi saat itu tidak ada pertimbangan yang tepat tentang kuantisasi tersebut, sehingga disebut dengan teori kuantum lama. Lalu pada tahun 1913, Niels Bohr menjelaskan mengenai garis spektrum atom hidrogen, di mana kelemahan dari teori ini yaitu teori ini tidak bisa menjelaskan mengapa garis spektral tertentu berintensitas lebih tinggi dari yang lainnya. Lalu pada tahun 1924, Louis de Broglie menyatakan teorinya tentang gelombang materi yang menyatakan bahwa partikel dapat menunjukkan sifat gelombang, begitu juga sebaliknya. Dari pemikiran de Broglie ini, maka lahirlah kuantum pada tahun 1925, ketika Werner Heisenberg dan Max Born mengembangkan mekanika matriks dan Edwin Schrödinger menemukan mekanika gelombang dalam persamaan non-relativistik sebagai salah satu pendekatan terhadap kasus umum dari teori de Broglie ini. Lalu Heisenberg merumuskan prinsip ketidakpastian tersebut pada tahun 1927 yang dilakukan dengan penerapan mekanika kuantum untuk sebuah bidang yang lebih dari partikel tunggal, sehingga menghasilkan suatu teori medan kuantum. Selanjutnya pada tahun 1940 dirumuskanlah suatu kuantum elektrodinamika yang merupakan teori kuantum tentang elektron, positron, dan medan elektromagnet. Teori kuantum chromodynamics pertama kali dirumuskan tahun 1960 oleh Politzer, Gross, dan Wilczek. Lalu pada tahun 1975, dari hasil pekerjaan yang telah dipelopori oleh Schwinger, Higgs, dan Goldstein, yaitu fisikawan yang merupakan fisikawan, mereka menunjukkan bahwa gaya nuklir yang lemah dan kuantum elektronika dapat disatukan dalam suatu gaya listrik yang lemah. Berikutnya itu mengenai eksperimen-eksperimen yang mendasari perkembangan mekanika kuantum. Yang pertama itu ada eksperimen radiasi benda hitam, di mana semua benda yang dikatakan sebagai benda hitam memiliki tingkat kehitaman yang bervariasi. Dengan semakin besarnya emisivitas, maka semakin mudah suatu benda tersebut menyerap atau melepaskan energi. Dari percobaan ini didapat bahwa setiap benda hitam yang dipanaskan, jika temperaturnya lebih tinggi dari lingkungan, maka ia akan terlepas energinya ke lingkungan secara langsung. Selanjutnya itu eksperimen spektrum garis,
di mana pada akhir era fisika klasik, spektrum garis pada cahaya tampak ini dihasilkan melalui satu percobaan difraksi Kisi, dengan berkas sinar yang mengalami difraksi kemudian terpisah-pisah dengan sudut theta yang sesuai dengan panjang gelombangnya, yang dinyatakan dengan persamaan D sin theta sama dengan N dikali lambda. Selanjutnya itu teori kuantisasi Planck, di mana Planck ini menyatakan bahwa ragam getar atau gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tertentu tidak dapat memiliki energi yang sembarang. Dan dari percobaannya didapatkan bahwa ragam getar atau gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tertentu tidak memiliki energi sembarang. Dan besar energi ini tidak dapat dikatakan berbanding lurus dengan kuadrat amplitudo dari getaran tersebut. Selanjutnya itu eksperimen efek fotolistrik, di mana efek fotolistrik merupakan suatu pengeluaran elektron dari suatu permukaan yang ketika dikenai suatu cahaya, maka akan menyerap radiasi elektron magnetik yang berada di atas frekuensinya. Di mana dari hasil percobaan efek fotolistrik ini didapatkan, energi kinetik tidak tergantung pada intensitas cahaya, dan besar energi kinetik maksimum dari fotoelektron ini tergantung pada frekuensi cahaya. Dan ketika fotoelektron dihasilkan, jumlah fotoelektron ini sebanding dengan intensitas berkas sinyal. Dengan terakhir itu tidak ada waktu tunda antara penyinaran katoda dengan terlepasnya fotoelektron. Selanjutnya ada eksperimen efek Compton. Percobaan dengan menjatuhkan sinar X yang dikeluarkan dari bahan aktif pada lempengan tipis ke bahan grafik. Dari hasil pengamatan ini menunjukkan ternyata sinar X yang terhambur punya panjang gelombang yang lebih besar dari sinar X aslinya. Dari fisika klasik hanya menjelaskan bahwa elektron dapat mengalami vibrasi jika diberikan radiasi dengan frekuensi yang sama dengan foton itu. Penjelasan ini dikenal dengan hamburan Thomson. Selanjutnya eksperimen produksi sinar X. Elektron permukaan suatu bidang yang menyerap energi foton dapat terbebas dari material asalnya. Jika elektron melepas energinya, maka ia akan menghasilkan foton. Foton ini tidak dapat diserap, hanya sebagian yang dilepas. Berbeda dengan foton elektron yang dapat menyerap atau melepas sebagian dari energinya. Dengan medan listrik yang kuat dari inti atom, maka ia akan mengalami percepatan menuju inti atom dan meradiasikan gelombang elektromagnetiknya. Selanjutnya ada hipotesis de Broglie, di mana Broglie menganalogikan foton dengan panjang gelombang lambda yang punya momentum sebesar H, di mana P merupakan momentum, lambda merupakan panjang gelombang, dan H merupakan tetapan Planck-nya. Hipotesis ini kemudian disebut sebagai gelombang partikel de Broglie. Berikut ada hamburan elektron, itu eksperimen Davidson dan Germer. Melalui eksperimen ini, mereka berhasil mengamati difraksi elektron-elektron dari permukaan suatu kristal. Dan mereka melihat bahwa berkas elektron dihamburkan oleh atom-atom permukaan dari nikel ini memiliki kebenaran seperti pada hipotesis de Broglie. Tokoh-tokoh serta penemuannya pada masa teori kuantum. Yang pertama ada Thomas Young, yaitu dengan eksperimen cella ganda yang mendemonstrasikan sifat gelombang cahaya. Selanjutnya ada Henry Becquerel, yang eksperimennya itu dia menemukan radioaktivitas. Selanjutnya ada J.J. Thomson dengan eksperimen sinar katoda. Lalu ada studi radiasi benda hitam pada tahun 1850 sampai 1900 yang menjelaskan tanpa menggunakan konsep mekanika kuantum. Lalu Einstein yang menjelaskan mengenai efek fotolistrik dengan menggunakan konsep foton dan partikel cahaya dan energi yang terkuantisasi.
Selanjutnya ada Robert Millikan yang eksperimennya itu menunjukkan bahwa arus listrik bersifat seperti kuanta dengan menggunakan eksperimen tetes minyak. Lalu ada Ernest Rutherford yang mengungkapkan bahwa model atom yaitu massa dan muatan positif dari atom ini terdistribusi merata dengan percobaan lempengan emas. Lalu ada Otis Stern dan Walter Gerlach yang mendemonstrasikan sifat terkuantisasinya spin partikel yang dikenal dengan eksperimen Stern-Gerlach. Lalu yang terakhir ada Clayton Davidson dan Lester Germer yang mendemonstrasikan sifat gelombang dari elektron melalui percobaan difraksi elektron. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lia. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu struktur atom yang akan saya jelaskan sendiri. Pertama ada latar belakangnya. Partikel-partikel kecil penyusun materi ditemukan oleh dua orang ahli filsafat Yunani, yaitu Leucippus dan Democritus sekitar 450 tahun sebelum Masehi. Mereka menyatakan setiap materi disusun oleh partikel-partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi-bagi. Partikel tersebut adalah atom. Atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos, yang berarti tidak, dan tomos berarti terbagi. Struktur atom
kuantum, energi di tingkatan molekuler, atom, hingga mikroskopis. Bergerak memiliki sifat gelombang yang melengkapi sifat partikelnya. 2 tahun kemudian, Erwin Schrödinger menggunakan konsep gelombang de Broglie untuk mengembangkan teori umum yang dipakai olehnya bersama dengan ilmuwan lain untuk menjelaskan berbagai gejala atomik. Keberadaan gelombang de Broglie dibuktikan dalam eksperimen difraksi berkas elektron pada tahun 1927 dan pada 1929 ia menerima hadiah Nobel Fisika. Yang keempat yaitu Niels Bohr pada tahun 1885 sampai 1962. Hal yang penting dalam perkembangannya yaitu Niels Bohr pernah meraih hadiah Nobel Fisika pada tahun 1922 dan pada tahun 1919 ia menerapkan konsep mekanika kuantum untuk model atom yang telah dikembangkan oleh Ernest Rutherford yang menggambarkan bahwa atom tersusun dari inti atom atau nukleus yang dikelilingi oleh orbit elektron. Selanjutnya, yang kelima itu Joseph John Thomson pada tahun 1856 sampai 1940. Di mana Thomson tertarik pada struktur atom yang direfleksikan dalam bukunya yang berjudul Treatise on the Motion of Vortex Ring yang membuatnya memenangkan Adams Prize tahun 1884. Bukunya yang berjudul Application of Dynamics to Physics and Chemistry terbit pada tahun 1886 dan tahun 1892 ia menerbitkan buku berjudul Notes on Recent Research in Electricity and Magnetism. Dan next. Next, Ji. Yang keenam yaitu Erwin Schrödinger pada tahun 1887 sampai 1961. Hal penting yang dalam perkembangannya yaitu Schrödinger menggantikan Max Planck di Berlin pada tahun 1927. Namun pada tahun 1933 ketika Nazi berkuasa, ia meninggalkan Jerman dan pada tahun itu ia menerima hadiah Nobel Fisika bersama dengan Dirac. Pada tahun 1939 sampai 1956 ia bekerja di Institute for Advanced Study in Dublin, lalu kembali ke Australia. Ini merupakan perjalanan hidup Erwin Schrödinger.
Yang ketujuh itu Wolfgang Pauli pada tahun 1900 sampai 1958, di mana pada tahun 1931 Pauli memecahkan masalah kehilangan energi semu dalam peluruan sinar beta oleh inti dengan mengajukan usul yang menyatakan bahwa ada partikel tak bermassa yang meninggalkan inti bersama dengan elektron yang dipancarkan. 2 tahun kemudian, Fermi mengembangkan teori peluruan beta dengan pertolongan partikel tersebut yang dikenal sebagai neutrino atau partikel netral yang kecil. Kemudian yang ke-8, Enrico Fermi pada tahun 1901 sampai 1954. Hal penting dalam perkembangan fisika modern yaitu kemampuan dan kehebatannya tidak diragukan lagi, sehingga namanya dibandingkan di berbagai hal seperti nama unsur ke-100 yaitu fermium, nama suatu institut yang melakukan riset dalam bidang fisika nuklir dan fisika partikel, Enrico Fermi Institute, dan nama hadiah yang paling bergengsi dari pemerintah Amerika untuk mereka yang melakukan penemuan hebat dalam bidang energi, atom, molekul, nuklir, dan partikel, yaitu The Enrico Fermi Award. Dan sebagai contoh digunakan untuk menghitung energi foton. Pada tahun itu juga ia menjelaskan unit Planck yang merupakan unit pengukuran asas ketidakpastian
eksperimen Geiger-Marsden, gaya Coulomb, gaya elektromagnetik, hipotesis de Broglie, hukum Lavoisier, hukum Proust, spektrum atom. Sekian. Lebih dan kurang kami mohon maaf.